Saat ini saya sudah sampai di spot teman-teman. Airnya semakin turun saja. Kita mancingnya di sini. Kita lihat ini, kelihatannya jaring dekat sekali sama kita saat mancing nanti. Kita tes spot ini. Setelah saya mempersiapkan lapak yang nyaman untuk mancing, yang paling penting adalah ini tempat duduknya yang bisa membuat kita duduk nyaman dengan lama, karena saat mancing ini harus kita nunggu dengan lama. Andai kata cepat itu bisa jadi juga itu adalah rezeki. Kalau respon nggak berasa, misal kita ikan lama responnya, itu juga resiko dari para pemancing. Yang jelas di sini bisa untuk melatih kesabaran. Mancing adalah salah satu sunnah Rasul, itu sudah tersebut dalam kitab suci Al-Quran. Katanya para ustadz, para kiai telah ceramah seperti itu. Makanya kalau misalkan sahabat mancing semua itu punya hobi mancing, adalah bisa atau sempat melakukan satu-satunya sunnah Rasul. Nah, di sini saya sudah setting kedalaman tadi. Itu saya buat pelampung agak ngambang dikit meskipun jalan, karena di sini tekstur di bawahnya itu seperti yang kita lihat pada belakang tempat saya duduk di lapak ini, spotnya seperti ini tekstur bawahnya. Jadi cenderung miring seperti tempat saya duduk ini. Nah, kalau direspon kelihatan jalan-jalan, soalnya bersamaan dengan arus yang saat ini ada. Tidak bisa bawa tenggelam, jadi cuman gitu aja. Nah, ini sudah kena. Nah, ini saya ambil dulu agar tidak benangnya jadi satu sama joran sebelah. Alhamdulillah, size-nya juga cukup lumayan untuk pelaris di pertama mancing saat ini. Kita persiapkan tempat yang sudah saya taruh dalam air ini, karambah. Karambah terbuat dari jaring yang sudah dibentuk seperti karung, biar kita naruh ikan nanti sampai saatnya dibawa pulang itu masih hidup. Nah, ini jaran satunya memang tadi sengaja saya ambil, karena kalau enggak bisa jadi satu nanti sama yang setrek tadi. Nah, bisa dilihat pertama dilempar saja, tadi saya lempar arahnya agak lurus, sekarang sudah geser ke sebelah kiri karena arus itu kenceng banget.
Nah, jangan lupa saatnya kita ganti air lumut. Ini adalah termasuk teknis mancing saya. Jadi kita pertama sudah ada adonan lumut yang ada pada timba yang saya bawa ini, dan saatnya setelah setengah atau 1 jam kita ganti airnya agar lumutnya jadi fresh kembali. Nah, seperti ini caranya agar ikan selalu yang besar kena. Kalau misalkan lumut terasa agak lemes dan dibiarkan begitu saja, nanti dalam timba ini lumutnya akan menjadi patah-patah atau hancur karena terlalu lemes. Setelah saya ganti air, bisa kita tambahkan lumut lagi yang ada pada persediaan mancing di hari ini. Misalkan sahabat mancing semua mau coba trik yang seperti saya lakukan di hari ini sangat efektif dan juga memungkinkan untuk ikan besar itu akan nyambar umpan yang kita lemparkan ke titik spot mancing. Nah, ini saya kasih separuh aja dulu, nanti setelah kita ganti air lagi baru kita tambahkan lagi yang separuhnya lagi. Jadi lumutnya ini lumut halus dan sangat panjang sekali. Ini saya taruh di atas saja, sudah tidak usah dalam air, biar airnya itu biasanya ada lumpur itu masuk pada lumut. Sekarang kita fokus lagi ke pelampung. Semoga saja yang dapat kali ini lebih besar dari yang tadi. Rupanya ada respon tapi masih agak pelan responnya. Coba saya kasih umpan lagi. Oh, ternyata yang sebelah kiri direspon. Nah, kelihatan pelampungnya seperti itu. Jadi lihat seperti ini sahabat mancing semua. Bisa kita buktikan kalau dengan cara seperti tadi itu ikannya akan cepat kena yang size-nya cukup lumayan. Dari sini sudah bisa kita lihat bersama. Saya ngambil umpan lumutnya juga simple saja, enggak terlalu berbelit-belit, agar sahabat mancing semua bisa menirukan cara yang saya lakukan ini, cara yang lebih efektif dan tidak perlu menunggu lama dalam mempersiapkan umpan. Nah, respon terus ternyata, tapi masih belum nyangkut teman-teman. Misalkan tadi itu kena, rupanya juga masih belum terlalu besar. Kalau sudah size-nya cukup lumayan mungkin masuk, karena mata kail saya ini masih pakai yang nomor 5 tipe Marusude. Tadi target dari pancing ukuran segitu adalah untuk ikan yang 3 up, jadi 4 jari ke atas. Jadi 3 jari itu paling kecil yang kena. Misalkan kita pakai 0, atau nomor 1, 2 itu yang jelas ya ikan kecil-kecil, kasihan ikan kecil-kecil itu, biar lebih berkembang lagi. Begitu besar kita juga yang mancingi juga. Seperti yang pada kabar
dari teman-teman kalau misalkan di Arab Saudi mancing ikan kecil-kecil justru malah kena denda, apalagi kita menggunakan setrum atau racun, itu justru malah kena denda. Cuman kalau mancingnya ikannya yang besar, yang kena yang besar, itu tidak masalah untuk dikonsumsi. Kalau yang kecil-kecil itu tidak boleh. Semoga saja di negara kita ini saatnya juga ada undang-undang seperti itu agar kelestarian ikan di wilayah spot kita mancing-mancing itu tidak menjadi punah populasi ikan di spot mancing setempat. Makanya kalau kita ikuti aturan seperti yang ada pada negara Arab Saudi itu bagus sekali. Cuman sayangnya di negara kita masih belum seperti itu. Tadi ada makanan ringan kita bawa dari rumah, bisa untuk mengganjal perut. Dan ini saya lihat juga ada pergerakan ya, yang barusan kita lempar atau yang tengah ini rupanya. Oh, yang tengah rupanya tengah ada respon. Responnya begitu saja kalau teknik settingan kedalaman kita buat agak gak terlalu gampang lah. Kita bawa ikannya, dibawa ke sana-sana. Nah, satunya juga direspon lagi. Yang sebelah kiri sendiri, wah masih kena juga ternyata. Cuman sayangnya ikan jenis hitam ini kalau misalkan dikonsumsi tidak terlalu enak, lain dengan yang putih saya pegang ini. Itu misalkan dikonsumsi rasanya enak sekali, lain dengan yang nila hitam. Biasanya kalau ikan sudah lama kita lempar-lempar lumut, yang hitam datang atau yang putih bisa jadi itu kalah makan sama yang nila hitam. Termasuk jenis pemangsa, karena makan telur ikan nila yang ada pada sarangnya itu ikan putih-putih ini. Nah, rupanya dari sini sahabat mancing semua mungkin sudah paham teknis untuk kali ini saya lakukan di spot mancing ini. Ternyata hasilnya cukup lumayan, dan mungkin sahabat mancing semua bisa nyoba di spotnya masing-masing menggunakan umpan lumut yang baik seperti yang saya lakukan saat ini, agar teman-teman semua bisa paham. Kita kasih keterangan dalam bentuk rekaman suara seperti ini. Dan jangan lupa terus ikuti video-video mancing yang saya buat setiap hari, dan teknis simpul pancing itu bisa bermanfaat juga. Makanya kalau mancing tidak ngerti simpul pancing jadi salah kaprah namanya. Baiklah, terima kasih sahabat mancing semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.